Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 yang sangat saya sayangi, lama kita tidak ketemu dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, mari kita semua awali dengan bacaan basmalah. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pagi hari ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Atau dalam bahasa Al-Quran yaitu Yaumus Sa'ah, hari kehancuran. Selanjutnya yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah, pengertian hari akhir adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir. Kemudian dilanjutkan dengan kehidupan di akhirat yang bersifat abadi. Itu pengertian beriman kepada hari akhir. Yaitu ada kata-kata percaya dan yakin bahwa kehidupan ini akan berakhir. Mengenai kapan terjadinya hari akhir, semua orang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya nanti bisa dilihat, ini muncul yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Artinya kurang lebih mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Dan tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu datangnya hari kiamat selain Dia. Itu adalah dalil dari surat Al-A'raf ayat 187 tentang kapan datangnya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari kiamat. Golongan pertama adalah golongan ateis atau golongan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Golongan ini berpendapat bahwa hari akhir itu tidak ada. Setelah manusia mati, selesai atau habis perkara. Tidak ada atau tidak ada hari akhir atau tidak ada akhirat. Dia tidak percaya adanya hari akhir. Ini golongan pertama yaitu ateis, golongan yang tidak mempunyai agama atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua yaitu golongan agama ardi atau agama buatan manusia. Kelompok ini berpendapat bahwa besok itu ada reinkarnasi atau kehidupan kembali orang yang sudah hidup di dunia. Orang mati nanti akan hidup kembali sesuai dengan amalnya di dunia. Kalau amalnya di dunia itu baik, berarti besok dia setelah mati akan lahir kembali. Ya, lahir kembali, terus dia akan kalau soleh dia akan lebih soleh. Kalau dia amalnya jelek, dia akan menjadi jelek. Ini kelompok kedua, agama arti. Yang berpendapat tentang hari akhir yang kelompok ketiga yaitu golongan agama samawi, yaitu golongan atau agama yang datang dari Allah atau agama buatan Allah. Kelompok ini percaya adanya hari akhir, yaitu nanti setelah hari akhir manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat, ya, karena dunia itu hanya sementara dan akhirat itu abadi atau selama-lamanya. Itu adalah 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Yang selanjutnya yaitu hari kiamat secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu kiamat matinya seseorang.
Ya, nek ana wong mati, ada orang meninggal, itu kiamat. Namanya kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar atau kiamat sebenarnya. Kiamat yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala atau ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Yaitu malaikat Israfil meniup sangkakala atau meniup trompet 2 kali. Yang pertama pada saat menghancurkan bumi ini, dan yang kedua yaitu pada saat membangkitkan manusia dari alam kubur. Nah, malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama yaitu kehancuran bumi. Maka itu yang dinamakan hari kiamat kubro atau kiamat yang sebenarnya. Ya, kapan terjadi tidak ada yang tahu, tetapi Allah hanya memberikan tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Ya, ada 2 tanda-tanda. Yang pertama tanda-tanda kecil, yang kedua yaitu tanda-tanda besar. Yang tanda-tanda kecil ada beberapa, ya tidak saya sampaikan semua, tapi ada beberapa. Yang pertama yaitu tanda-tanda kecil, yaitu pembantu telah melahirkan anak majikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Bahkan sensus penduduk dunia itu saat ini perbandingannya wanita 3, laki-laki 1. Perbandingannya ya dalam banyak keterangan. Yang ketiga yaitu meluasnya perbuatan maksiat. Maksiat di mana-mana banyak sekali. Itu adalah tanda-tanda kecil. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Itu juga tanda-tanda kecil. Ya, manusia bermegah-megahan melupakan Allah. Itu juga termasuk tanda-tanda kecil. Secara akhlak atau secara kasat mata, tanda-tanda kecil sudah muncul semua. Sudah kelihatan semua. Yang saya bacakan tadi itu sudah muncul semua. Ya, yang tanda-tanda besar yang belum muncul, yaitu ada banyak sekali, tetapi yang saya sampaikan juga hanya beberapa. Yang pertama yaitu terbelahnya bulan, itu adalah termasuk tanda-tanda besar. Ya, ini belum ada ya. Yang kedua, matahari terbit dari arah barat, ini juga tanda-tanda besar. Keluarnya dukhon atau asap yang beracun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia. Itu adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Ada lagi munculnya Ya'juj Ma'juj. Siapa Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj adalah umat yang suka merusak. Ya, besok itu ada kelompok namanya Ya'juj Ma'juj. Ini nanti keluar sukanya merusak. Ya, terus ada lagi keluarnya Dajjal. Ini juga termasuk tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau Ya'juj Ma'juj yang suka merusak, Dajjal yang suka memfitnah, itu secara akhlak sudah muncul, tetapi secara fisik belum muncul. Karena nanti ada waktunya itu muncul semua. Yang terakhir itu salah satunya yaitu turunnya Nabi Isa bin Maryam atau terkenal dengan Imam Mahdi. Pagi hari ini pembahasan tentang beriman kepada hari akhir cukup sampai di sini. Mungkin nanti di materi selanjutnya kita akan membahas tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Dari saya cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.